Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Slamet Rianto, nomor induk mahasiswa 2202010110187, kelasnya MC503. Pada saat ini kita akan presentasi jurnal ilmiah manajemen resiko itu dari tahun 2020 sampai 2025, dan mata kuliah manajemen resiko dengan dosen Bapak Dr. Insinyur Prof. Siahaan MM. Manajemen risiko dari tahun 2020 sampai 2025 itu berdasarkan 5 jurnal berprestasi, itu diantaranya satu, studi implementasi manajemen risiko di PT Lipo General Insurance Tbk 2022 sampai 2024. Yang kedua yaitu strategi manajemen risiko dan keamanan siber dalam ekonomi digital. Yang ketiga yaitu peran manajemen risiko dalam meningkatkan kinerja bisnis di tahun 2025. Yang keempat itu pengaruh penerapan manajemen risiko terhadap kinerja keuangan perbankan 2021 sampai 2024. Yang kelima, critical success factors for IT risk management and digital transformation risiko IT. Untuk yang pertama, artikel pertama, latar belakang dan tujuan. Implementasi manajemen risiko penting dalam industri asuransi. Terus tujuannya adalah mengkaji penerapan manajemen risiko di PT Lipo General Insurance Tbk. Terus berikutnya metode, hasil, dan implikasi. Metode itu kualitatif, deskriptif, untuk hasilnya risiko terkendali dan terdokumentasi. Implikasinya itu pentingnya risk governance yang kuat. Untuk yang artikel kedua, latar belakang dan tujuan, digitalisasi meningkatkan risiko siber. Terus tujuannya menganalisis strategi manajemen risiko keamanan siber. Terus berikutnya metode, hasil, dan implikasi. Metode itu studi literatur, untuk hasilnya itu risiko siber meningkatkan seiring ekonomi digital. Yang berikutnya implikasi perlunya kebijakan keamanan IT. Untuk artikel yang ketiga, latar belakang dan tujuan, ketidakpastian bisnis meningkatkan kebutuhan manajemen risiko. Tujuannya itu adalah mengkaji peran manajemen risiko terhadap kinerja bisnis. Untuk berikutnya itu adalah metode, hasil, dan implikasi. Untuk metode sendiri itu adalah studi pustaka, untuk hasilnya itu adalah manajemen risiko meningkatkan daya saing. Implikasinya adalah risiko sebagai strategi bisnis. Untuk artikel keempat itu latar belakang dan tujuan. Perbankan menghadapi risiko finansial tinggi. Tujuannya menganalisis pengaruh manajemen risiko terhadap kinerja keuangan. Untuk metode, hasil, dan implikasi, itu metodenya adalah kuantitatif. Hasilnya adalah manajemen risiko berpengaruh signifikan. Implikasinya penguatan tata kelola risiko bank. Untuk artikel yang kelima, latar belakang dan tujuan, itu transformasi digital meningkatkan risiko TI. Tujuannya itu adalah mengidentifikasi faktor sukses manajemen risiko TI. Metode, hasil, dan implikasi, itu metodenya adalah sistematik, literatur review. Hasilnya adalah kepemimpinan dan budaya risiko krusial. Implikasinya itu kolaborasi lintas fungsi. Untuk kesimpulannya, manajemen risiko penting di semua sektor. Terus pendekatan berbeda, namun tujuannya sama, keberlanjutan organisasi. Untuk referensi itu adalah implementasi resiko di asuransi itu 2022 sampai 2024. Berikutnya manajemen risiko dan keamanan siber dalam ekonomi digital. Terus ada peran risiko dalam kinerja bisnis di tahun 2025. Berikutnya adalah resiko perbankan dan kinerja keuangan di 2021 sampai 2024. Yang berikutnya adalah faktor keberhasilan risiko manajemen TI 2020 sampai 2024.
Oke, terima kasih. Itu saja kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.